Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Kalau tadi kita membahas fakta kelainan darah untuk memperingati Hari Hemofilia Sedunia, sekarang Hidup Sehat akan memberikan informasi kesehatan menarik nih tentang prediabetes. Pernahkah Anda mendengar prediabetes? Jika belum, kita dengar yuk penjelasan tentang prediabetes. Apakah berbeda dengan arti diabetes? Dengarkan penjelasan dari Dr. Laurentius Aswin Pramono, spesialis penyakit dalam berikut ini. Jadi prediabetes itu adalah kondisi di mana terjadi gangguan dari nilai gula. Gulanya sudah lebih tinggi daripada gula normal, tapi belum sampai pada tahap di mana pasien dapat dikatakan terdiagnosis diabetes. Itu peralihan antara gula normal dengan pasien sudah terdiagnosis diabetes. Nah itu sangat banyak, ya lebih banyak daripada pasien diabetes itu sendiri. Jadi jumlahnya kalau secara umum ya, kalau populasi kita itu diabetes bisa 10%, kalau prediabetes itu bisa 30-40%. Jadi jauh lebih banyak, bisa 3 atau 4 kali lipat lebih banyak untuk prediabetes. Jadi nama lain dari prediabetes itu adalah gangguan toleransi glukosa. Nah pemirsa, sekarang sudah paham ya apa itu prediabetes? Lantas, benarkah prediabetes diam-diam menyerang tak bergejala dok? Namun, adakah tanda umum yang mungkin saja bisa terjadi? Ya betul. Jadi orang itu bisa aja sudah diabetes tapi tidak terdiagnosis atau tidak tahu bahwa dirinya diabetes, apalagi prediabetes. Kalau diabetes tuh masih bergejala ya, kalau udah tinggi gula puasa atau gula sewaktunya atau HbA1c sangat tinggi, biasanya bergejala. Tapi kalau untuk prediabetes, itu kan masih peralihan tuh angkanya. Jadi angkanya tuh belum sampai kepada diagnosis diabetes, tapi sudah tinggi. Nah itu biasanya belum menjadi gejala, belum memberikan gejala. Jadi pasiennya biasanya nggak tahu. Dan diketahui kalau dia dilakukan pemeriksaan gula darah rutin. Jadi prediabetes itu kebanyakan terdiagnosis, ketahuan karena ada pemeriksaan darah rutin. Jadi misalnya seperti MCU gitu, medical check up, itu ketahuan di situ. Orang yang sudah ada diabetes saja belum tentu bergejala. Jadi kalau gejala klasik diabetes itu kan banyak makan, banyak minum, banyak kencing ya, dan penurunan berat badan yang tidak tahu penyebabnya apa. Nah itu terjadi aja untuk pasien diabetes, terjadinya kalau sudah sangat tinggi gulanya. Itu baru menimbulkan gejala. Banyak orang nggak tahu bahwa dia punya diabetes. Nah, apalagi prediabetes. Prediabetes lebih nggak terdiagnosis lagi. Tapi bagi orang yang rutin melakukan pemeriksaan darah, misalnya pemeriksaan lab gitu ya, untuk keperluan mau kerja, atau medical check up, atau mahasiswa, nah itu bisa ketangkep tuh untuk diabetes. Prediabetesnya bisa kelihatan. Wah, kalau menyerang tanpa gejala, bahaya juga ya pemirsa. Lalu batasan nilai kadar gula darah untuk kategori prediabetes dengan diabetes berapa ya kira-kira? Jika gula darah antara kurang dari 100 untuk gula darah puasa dan kurang dari 140 untuk gula darah acak, ini kategori darah non-diabetes atau tidak terkena diabetes. Sedangkan prediabetes berada di antara 100 hingga 125 gula darah puasa dan 140 hingga 199 untuk gula darah acak. Berbeda dengan diabetes yang berada di angka lebih dari 126 hingga lebih dari angka 200 disertai gejala. Lalu, adakah faktor risiko terbesar seseorang terkena prediabetes? Jadi faktor risikonya ada banyak. Ada faktor risiko yang memang bawaan, genetik. Jadi ada memang dari orang tua, riwayat keluarga dengan diabetes, prediabetes itu memang ada perannya terhadap situasi orang tuh bisa kena prediabetes. Tapi juga bisa karena faktor lingkungan. Misalnya faktor lingkungan tuh faktor misalnya makan terlalu banyak, makan terlalu banyak gula, berat badan berlebih atau kegemukan ya. Terus seringkali pada pasien yang jarang bergerak atau jarang olahraga, stres, gangguan tidur juga mengganggu metabolisme gula. Jadi itu menyebabkan seseorang kena prediabetes. Wah, semakin seru ya pembahasan tentang prediabetes bersama dokter spesialis penyakit dalam hari ini. Pemirsa Hidup Sehat, jangan kemana-mana, Hidup Sehat akan kembali setelah jeda berikut ini.